Mari kita naikkan satu lagu pujian. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh
Teman-teman, saatnya kita memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru-baru bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, masih semangat memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita yang kedua, Ku Istimewa. Dunia boleh katakan tak berarti,
Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan Mau Cinta Yesus. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Fitri dalam minggu pagi ini. Bagaimana kabarnya? Semua pasti luar biasa ya, sehat-sehat selalu. Nah, Kak Fitri minta adik-adik mari duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini Kak Fitri mau cerita dengan tema Tuhan adalah tempat perlindunganku. Di dalam Daniel pasal 3, kita buka kitabnya.
Di Daniel pasal 3 ayat yang ke-24. Ya, semuanya sudah membuka Alkitabnya, tapi dibacakan di ayat yang ke-24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para materinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Nah, hari ini Kak Piti mau cerita tentang ada 3 orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi tahu siapa 3 orang percaya? Yaitu Sadak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik semua tahu ya ceritanya. Nah, 3 orang ini berasal dari bangsa Israel. Nah, rupanya tahu nggak adik-adik? Rupanya bangsa Israel itu adalah orang yang pintas. Nah, yang kedua, bangsa Israel itu adalah orang yang takut kepada Tuhan. Nah, ada raja yang sangat galak, yaitu Raja Nebukadnezar, ya. Nah, raja ini dia itu membawa 3 orang ini ke bangsa Babel. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Raja yang galak ini, Raja Nebukadnezar ini mau supaya 3 orang ini mau menyembah patung. Nah, jadi semua pernah lihat patung? Nah, dia mau menyembah patung dan mau menyembah dewa. Dia suruh semua rakyatnya, semua materinya harus menyembah patung. Kalau tidak menyembah patung, mereka akan mendapatkan hukuman. Nah, adik-adik pernah nggak dihukum? Nah, kalau adik-adik melakukan kesalahan, pasti pernah dihukum ya. Nah, begitu juga yang dilakukan raja ini. Siapa yang tidak menyembah patung, dia akan dihukum. Nah, adik-adik tahu nggak? Nah, rupanya di saat itu ketika diumumkan, raja umumkan itu, rupanya di situ Sadak, Mesak, Abednego mendengar dan mereka tidak mau melakukan perintah Raja Nebukadnezar itu. Dia tidak mau. Karena kenapa? Dia mau tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat pelindungannya. Dia apapun yang terjadi, dia tidak mau menyembah patung. Dia sembah adalah Tuhan Yesus. Nah, saat itu raja itu membuat patung. Nah, membuat patung yang tingginya itu 60 hasta, lebarnya 6 hasta, tinggi sekali ya, besar. Patung itu sangat besar sekali. Dan rupanya patung itu terbuat dari emas ya adik-adik. Wah, bagus ya patungnya, cantik sekali. Tapi mereka dipaksa untuk menyembah. Tapi apa yang terjadi? Sadak, Mesak, Abednego kena hukuman. Hukumannya apa? Mereka harus dimasuki semuanya ke dapur api. Nah, adik-adik pernah nggak melihat api? Semuanya pasti pernah melihat api ya. Api itu sangat panas ya. Kalau ketika adik-adik membakar sampah di depan rumah, pasti adik-adik kalau kita dekat dengan api itu pasti merasa panas. Nah, rupanya dapur api itu lebih panas lagi ya daripada api yang kecil, karena dia apinya besar ya, jadi sangat panas. Nah, ketika itu 3 orang ini dimasuki ke dalam perapian, dan apa yang terjadi adik-adik? Karena 3 orang ini selalu berdoa kepada Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan kalau Tuhan itu pasti menolong mereka. Tuhan pasti menolong mereka. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyuruh malaikatnya untuk datang ke perapian itu untuk melindungi Sadak, Mesak, Abednego supaya 3 orang ini tidak hangus badannya, tapi mereka utuh dan mereka selamat dari perapiannya. Ketika itu Raja Nebukadnezar melihat dari luar, wah, loh, kenapa cuma ada di api itu 4 orang? Dan kan tadi itu
yang dimasuki itu 3 orang. Kenapa ada 4? Rupanya dia kaget, 1 orang itu rupanya malaikat Tuhan, ya. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ketika itu mereka keluar dari perapian itu, dan apa yang terjadi? Semua badan mereka utuh, rambut mereka utuh, semua pakaian mereka tidak gosong, tidak hangus. Mereka tetap seperti biasanya. Ketika mereka masuk, mereka tidak ada kekurangan, tidak ada mereka kena api sedikit pun. Tapi ketika itu, Raja Nebukadnezar melihat itu, dan dia baru menyadari bahwa Tuhan Allah yang disembah 3 orang ini adalah Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa atas hidupnya. Ketika saat itu, Raja Nebukadnezar mau terus menyembah Allah Tuhan, karena dia tahu Allahnya Sadrak dan Abednego itu melakukan mujizat, ya, banyak melakukan mujizat. Itu mujizat yang terjadi, mereka diselamatkan oleh pertolongan Tuhan. Nah, dengan tema Tuhan adalah tempat perlindungan, adik-adik saat ini jangan sedih, walaupun tidak bisa ke gereja, tidak bisa beribadah seperti biasa, tapi beribadah melalui online ini. Nah, adik-adik tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk tetap beribadah, ya. Pada pagi hari ini, biarlah adik-adik terus bertumbuh di dalam Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, adik-adik tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Supaya ketika adik-adik percaya sama Tuhan, itu bukan hanya mulut saja, tapi adik-adik itu percaya kepada Tuhan itu melakukannya. Melakukan apa? Adik-adik harus tetap berdoa kepada Tuhan, baca Alkitab setiap hari, harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita membuka hubungan dengan Tuhan. Ketika itu adik-adik semakin bertumbuh, semakin naik, semakin bertumbuh, mengalami berjumpa dengan Tuhan. Amin. Siapa di sini mau mendapatkan mujizat dari Tuhan? Oke, semuanya pasti mau mendapatkan mujizat dari Tuhan. Mau sukses dalam studinya? Mari tetap percaya sama Tuhan, tetap menyembah hanya kepada Tuhan saja. Jangan menyembah kepada Allah lain, hanya Tuhan saja. Amin. Ya, supaya adik-adik semakin semakin luar biasa. Kesimpulan dari firman Tuhan yang Kak Fitri sampaikan pada pagi hari ini, kita ada ambil poin. Poin pertama, adik-adik harus tetap percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, harus tetap percaya sama Tuhan, ya. Yang kedua, yang adik-adik lakukan yaitu tetap menyembah kepada Tuhan, ya. Adik-adik harus setia sama Tuhan, harus terus hidup di dalam Tuhan. Amin. Siapa di sini mau lebih dekat sama Tuhan? Siapa sini mau mengalami mujizat dari Tuhan? Ya, mau berhasil dalam studinya, mau mendapatkan cita-cita, ya. Semua adik-adik, kami tahu cita-citanya. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi segalanya. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti mengabulkan doa adik-adik kalau adik-adik tetap percaya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dia percaya, dia selalu berdoa, Tuhan melindungi dia. Begitu juga adik-adik, walaupun virus corona ini tetap ada, tapi tetap adik-adik terus berdoa supaya keluarga adik-adik, mama papa dilindungi, pekerjaannya dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, biarlah menjadi berkat buat adik-adik yang menontonnya, supaya adik-adik semakin lebih mengasihi Tuhan Yesus ketika adik-adik masih kecil, mengasihi Tuhan Yesus. Ketika adik-adik bertumbuh, dewasa, remaja, dan sudah besar, adik-adik tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih buat pagi hari ini, buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kami bersyukur Tuhan, kami belajar seperti firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Tuhan adalah tempat perlindungan kami, Tuhan. Kami tahu, kami mau belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan, yang terus percaya kepada Engkau, terus berdoa, minta perlindungan dari Tuhan. Kami percaya anak-anak kami juga, Tuhan lindungi, Tuhan yang menjagai mereka, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan, sukacita, ya Bapa, supaya kehidupan mereka semakin diubahkan, Tuhan. Pola pikir mereka semakin
semakin diubahkan supaya mereka memiliki karakter yang baik, yang takut kepada Engkau dan mengasihi saudara-saudaranya dan mengasihi kedua orang tua mereka ya Bapa. Berkati mama papa mereka, berkati saudara-saudara mereka Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, katakan amin. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Demikian ayat hafalan untuk kelas besar minggu ini. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Demikianlah ayat hafalan untuk kelas kecil. Puji Tuhan, pelayanan kita di Taman Baca Sinanglaya sudah kembali beroperasi, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker dan pengecekan suhu tubuh. Anak-anak sudah kembali beraktivitas seperti belajar membaca, menulis, dan mewarnai. Mari jemaat Tuhan terus berdoa agar pelayanan di Taman Baca boleh semakin berkembang. Amin. Shalom, salam sejahtera kita semua. Saya selaku pengelola Lembaga TKI Fata bersyukur kepada Tuhan kami boleh masuk di tahun ajaran yang baru, yakni tahun ajaran 2020-2021. Seminggu sudah kami lalui, kami boleh melalui masa pengenalan lingkungan sekolah, walaupun lewat online semuanya boleh berjalan dengan baik. Setiap murid-murid boleh berpartisipasi dengan baik. Saya meminta dukungan kepada jemaat Tuhan di gereja GBI Fata untuk mendukung dalam doa untuk proses perkembangan TKI Fata untuk lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Demikian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, aku lagi warnain belajar di rumah. Selamat belajar ya teman-teman. Pada minggu ini juga, tepatnya hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, gereja kita membagikan beasiswa bagi putra-putri jemaat gereja Efata yang berprestasi di dalam bidang akademik pada tahun ajaran semester genap 2019-2020. Kami ucapkan selamat bagi anak-anak yang mendapat beasiswa sebagai nilai terbaik dan juga peningkatan terbesar, kiranya menjadi motivasi dan semangat untuk belajar lebih giat lagi. Juga bagi anak-anak yang belum berkesempatan mendapat beasiswa, jangan patah semangat, terus berusaha, semoga di semester berikutnya juga dapat meraih nilai yang terbaik. Kiranya beasiswa ini juga dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan putra-putrinya. Mari jemaat Tuhan terus mendukung putra-putrinya dan senantiasa berdoa agar anak-anak gereja Efata dapat menjadi anak yang luar biasa dan memiliki masa depan sesuai yang telah dirancangkan Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi anak-anak yang mendapat. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga Bapak Ibu Gembala atas beasiswanya. Tahun ini saya akan belajar lebih rajin lagi. Shalom, pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bapak dari Ibu Gembala dan para jemaat juga telah memberikan beasiswa. Kiranya beasiswa ini dapat kami gunakan dan diberikan segalanya. Terima kasih buat Tuhan dan Bapak Gembala dan juga guru-guru yang di sekolah dan di gereja yang sudah mengajari saya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mengucap syukur untuk beasiswanya kepada Bapak Gembala dan Tuhan. Saya akan mempergunakan beasiswa ini untuk sekolah dan membeli buku supaya belajarnya lebih giat lagi. Haleluya.